Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tipe-tipe soal statistik yang sering keluar ataupun soal matematika dasar yang sering keluar pada ujian-ujian masuk perguruan tinggi negeri biasanya. Baik, kita mulai saja. Di sini akan dibahas 3 jenis soal yang paling sering keluar. Ini soal yang pertama. Tentukan nilai modus dari data yang diberikan dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Nah, ini tabel data kelompok. Kelasnya itu 20 sampai 29, frekuensinya 3, kemudian 30 sampai 39, frekuensinya 7, sampai kepada 80 sampai 89, frekuensinya 5. Kemudian yang ditanya tadi, tentukan nilai modus. Modus sebagaimana yang diketahui sebelumnya, rumusnya itu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C atau panjang kelas, dimana D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Lanjut, ini tadi tabelnya modus, berarti kita lihat frekuensi terbanyak atau jumlah terbanyak pada frekuensi. Di sini jumlah terbanyaknya 12, berarti kelas modusnya itu ada pada kelas 50 sampai 59. Nah, kemudian kita tentukan tepi bawah. Nah, ini 50 sampai 59. Tepi bawah itu batas bawahnya 50 dikurang 0,5. Berarti hasilnya 49,5. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus tersebut dengan frekuensi sebelumnya. Di sini 12, kelas modusnya 12. Selisih dengan sebelumnya, berarti 12 dikurang 8, hasilnya 4. Kemudian D2-nya 12 dikurang 9, hasilnya 3. Karena D2 itu selisih dengan kelas setelahnya. Lanjut, panjang kelas 50 sampai 59 itu ada 10 panjang kelasnya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Tepi bawahnya 49,5 ditambah 4 per 4 tambah 3 dikali 10. Nah, ini modusnya 49,5 ditambah 4 kali 10 itu 40 per 7, hasilnya 5,71 ditambah 49,5. Jadilah hasil akhir dari nilai modus tersebut 55,21. Kemudian soal nomor 2. Tentukanlah nilai modus dari diagram berikut. Nah, ini dalam bentuk diagram yang perlu kita perhatikan itu adalah, nah ini cara bacanya nilai, dan ini nilainya. Berarti nilai 0,5 sampai 5,5 itu ada 6 orang. Nilai 5,5 sampai 10,5 itu ada 8 orang. Kemudian 10,5 sampai 15,5 itu ada 14 orang. Nilai 15,5 sampai 20,5 itu ada 12 orang. Kemudian nilai 20,5 sampai 25,5 ada 10 orang. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu, lihat angkanya. Angkanya berbentuk rentang atau tepat pada tepinya. Berarti ini nanti langsung jadi tepi bawah. Nah, ini bisa jadi tepi bawah karena angkanya itu tepat pada tepi diagram tersebut.
Nah, di sini yang disuruh tentukan adalah nilai modus. Penyelesaiannya, rumusnya tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Nah, di sini nilai modus otomatis kita lihat ya, yang paling tinggi grafiknya itu ada 10,5 sampai 15,5. Frekuensinya ada 14 orang. Dari sini tepi bawahnya tadi langsung ini 10,5. Jadi pada diagram yang seperti ini kita tidak perlu lagi mengurangkan seperti pada tabel. Kalau tabel itu kita kurangkan dengan 0,5. Sementara ini tidak. Jadi perhatikan letak angka pada diagram. Nah, ini D1. D1-nya di sini 14. Frekuensi sebelumnya ini 8. 14 kurang 8 itu 6. Nah, kemudian ini D2. Frekuensi setelahnya, berarti dia dengan diagram setelahnya. Selisih kelas modus dengan diagram yang setelahnya. Ini 14, ini 12. Berarti 14 dikurang 12 itu 2. Panjang kelas. Panjang kelas bedanya sama data berkelompok dalam bentuk interval. Ini langsung bisa kita kurangkan batas atas dikurang tepi atas dikurang tepi bawah. Ini tepi atasnya 15,5 dikurang 10,5 hasilnya 5. Dan kita masukkan ke rumus. Ini tepi bawahnya tadi 10,5, kemudian D1-nya 6, D2-nya 2. 10,5 tambah ini 6 kali 5 dibagi 6 tambah 2, 8. 30 per 8 itu 3,75 ditambah 10,5 hasilnya 14,25. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal ketiga, soal terakhir. Tentukan kuartil atas dari tabel berikut. Nah, kuartil atas dari tabel berikut adalah nilainya ini 40 sampai 49 itu ada 1 orang, kemudian 50 sampai 59 ada 4 orang, sampai pada 90 sampai 99 itu ada 3 orang. Yang ditanya kuartil atas berarti Q3. Nah, ini kuartil atas Q3. Ini rumusnya. Tepi bawah tambah 3/4N dikurang sigma frekuensi sebelum Q3 dibagi frekuensi Q3 dikali panjang kelas. Nah, sebelum kita menentukan komponennya ini, kita tentukan dulu letak kelasnya di mana. Di sini letak kelasnya itu 3/4 dari N. N-nya itu ada 40. Dah. Ini kita buat dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 14, 27. 27 tambah 10, 37. Tambah 3, 40. Jadi total frekuensi 40. 3/4 dari 40 itu adalah 30. Nah, kita lihat pada frekuensi kumulatifnya. 30 itu ada pada kelas 80 sampai 89. Baru kita tentukan tepi bawahnya. Ini 80 kurang 89 sampai 89. Itu tepi bawahnya batas bawah dikurang dengan 0,5. 80 kurang 0,5 79,5. Jumlah frekuensi sebelum kuartil ketiga atau sigma F sebelum kuartil ketiga bisa dilihat di sini. Ini kelas Q3-nya. Jumlah sebelumnya ada 27. Kemudian frekuensi tepat pada Q3 itu sendiri adalah 10. Baru yang terakhir kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu 80 sampai 89.
ada 10 panjang kelasnya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumusnya. 79,5 ditambah tadi 3/4 N itu 30 dikurang 27 per 10 dikali 10. Dan ini 79,5 ditambah 3 per 10 dikali 10, ini 10 bagi 10 itu 1. Tinggal 79,5 tambah 3 hasilnya 82,5. Nah, itu tadi 3 jenis soal yang sering keluar pada ujian-ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian matematika dasar pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri biasanya. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.